Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada weekend kedua, karena ini pertemuan kedua kita di mata kuliah Kewirausahaan 2. Ya. Dan kali ini kita belajar menggunakan metode asinkronus. Buat apa? Biar kita bisa optimal kuliah daringnya, tidak hanya melalui Zoom ya, karena Zoom juga memerlukan kuota yang besar. Ibu memahami itu, perihal itu. Oke, kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang inovasi, kreativitas dalam entrepreneurship. Sebenarnya untuk berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Namun, keduanya seringkali dipandang hampir serupa. Inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan share screen dulu ya. Oke. Pembelajarannya menggunakan metode yang baru dan Ibu juga baru belajar, karena itu mohon maaf jika sharing link YouTube-nya agak lama karena baru mempelajari cara ini gitu kan ya. Hari ini kita akan berbicara tentang, kelihatan ya, inovasi. Oke. Ini udah kayak motivator-motivator gitu kan ya. Kreativitas. Oke. Kita ngomongin dua makhluk ini hari ini, gitu ya. Kita ngomongin dua makhluk ini hari ini. Jadi inti dari kewirausahaan itu sebenarnya ngomongin tentang apa itu inovasi, apa itu kreativitas. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi yang kreatif. Hampir overlapping ya di sini, tapi kalian harus pahami perihal ini. Nah, poin penting adalah solusi. Dikatakan berinovasi jika memiliki solusi terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreativitas itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru. Nah, ini yang harus dipahami. Baru itu memiliki tidak selalu berbicara tentang originalitas, melainkan kebaruan atau diperbaharui, ya, yang berarti juga berarti dengan kata lain improvement. Karena inovasi tidak harus selalu barang atau jasa baru, atau bisa dibilang kreativitas itu tidak harus yang baru, melainkan perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada, gitu. Tadi berbicara, kita sudah tahu ya kan, kreativitas itu apa, inovasi itu apa. Nah, sekarang tahukah Anda yang paling penting dari dua hal ini sebenarnya adalah perihal bagaimana Anda menciptakan inovasi ataupun menciptakan kreativitas. Tidak semua orang itu memiliki kemampuan ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena entrepreneur itu ada yang memang genetis, ya kan? Ada yang dididik, gitu ya. Ada nature, dan ada yang terdidik. Jadi tidak serta-merta genetis gitu. Ya. Maka dari itu dari dua hal ini yang paling terpenting adalah pola pikir. Nah, pola pikir dari orang kreatif itu berpikir out of the box, serta memiliki pemikiran yang terbuka, bebas untuk mendekati sesuatu dengan cara yang baru.
Sedangkan inovasi adalah mengimplementasikan kreativitas tersebut menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan. Yang tadi saya bilang bahwa baru itu tidak selalu original, melainkan kebaruan atau dapat diperbaharui, begitu ya. Saya lebih condong ketika berbicara innovation itu atau keterbaruan itu, tadi yang saya sebutkan, improvement. Jadi kalau udah ngomong improvement berarti ada segi perbaikan dan segi pengembangan. Nah, pengembangan usaha membutuhkan kemampuan inovasi dan kreativitas. Jadi inovasi dan kreativitas itu tidak hanya ketika di awal saja ketika menciptakan sebuah usaha atau menciptakan ide, tapi ketika mengembangkan usaha, kemampuan inovasi dan kreativitas itu juga perlu. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan, karena tantangan itu yang dihadapi tidak statis, ya kan? Misalkan saja, ini kita tadi membahas bagaimana inovasi dan kreativitas ketika pandemi, gitu kan ya. Oke, ini saya hapus dulu. Tuh. Nah, sekarang ngomongin dua hal ini, di ketika pandemik, itu luar biasa. Ini menjadi kunci, gitu. Karena kenapa? Karena dari pandemik ini banyak hal yang sangat berubah gitu. Pandemik ini menciptakan kenormalan baru atau yang kita sebut dengan new normal. Maka dari itu dibutuhkan luar biasa effort yang lebih dari entrepreneurship untuk menciptakan inovasi dan kreativitas. Lah, yang tadi saya bilang bahwa dari dua hal ini yang paling terpenting itu perihal pola pikir. Gitu ya. Pola pikir yang seperti apa? Nanti di part yang kedua kita akan membahas tentang creative thinking. Begitu. Oke. Nah, setelah kita tahu tentang definisi dari apa itu inovasi, apa itu kreativitas, gitu ya. Kita sekarang membahas tentang bagaimana menetapkan inovasi dan menciptakan produk dan layanan yang unggul. Tentunya tidak mudah bagi wirausaha untuk menghasilkan produk dan jasa yang unggul dari berbagai alternatif, terutama banyak hal yang dipertaruhkan terkait resiko, opportunity, investasi ketika mengembangkan produk baru atau jasa. Lebih-lebih harus meminimalkan resiko dan mengalokasikan sumber daya investasi dengan bijaksana. Ada beberapa hal. Wirausaha harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Pertama, oke, kita hapus dulu ya. Kita clear dulu. Pertama, kita berbicara bagaimana sih, ya kan, wirausaha itu bisa menetapkan inovasi dan menciptakan produk atau layanan yang unggul. Yang pertama yang harus diperhatikan di sini perihal apakah spesifikasi produk atau jasa baru yang akan dihasilkan itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Need. Oke. Kalau udah ngomongin need, kita ngomongin teori Maslow. Masih ingat teori Maslow itu apa dan bagaimana? Oke. Udah ngomongin teori Maslow, kita ngomongin perihal need atau kebutuhan dasar manusia gitu ya. Nah, ini dia. Kita akan berbicara ada piramid seperti ini. Ya kan? Oke, ini sepertinya kurang besar ya. Bentar. Nah, seperti ini.
Yang pertama ngomongin fisik, ini pasti kebutuhan yang pertama, yang luar biasa banyak ya. Kuotanya di sini kalau piramidnya di bawah itu kuotanya banyak gitu ya. Kuotanya banyak. Oke. Tadi kita ngomongin teori Maslow, oke. Pasti gambarnya sebuah piramid gitu ya. Piramid yang bentuknya, bentar, saya akan gambar yang lebih baik mungkin ya, biar kalian juga bisa lebih memahami gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Yang pertama, ini banyak banget ya. Ini kalau bisa dibilang, lah tuh, wah ini areanya banyak banget. Nah ini kebutuhan dasar manusia yang pertama, yang kita sebut dengan kebutuhan fisik. Apa saja yang memenuhi kebutuhan fisik? Itu adalah satu, makanan. Yang kedua, real upah misalkan. Ada perubahan? Sangat banyak ada perubahan saat ini ketika pandemi. Makanan mungkin karena jalur distribusi sayur, buah itu tidak sebaik dulu ketika sebelum pandemi, otomatis sekarang makanan menjadi berubah, susah untuk memperoleh sayur, susah untuk memperoleh buah gitu kan. Yang terjadi nanti di sini ada yang namanya peluang dari situ. Akhirnya makanan atau kebutuhan fisik atas makanan itu sedikit ada pergeseran, ada kedinamisan, jadi tidak selalu statis gitu ya. Oke, piramid yang kedua, nah ini piramid yang kedua adalah keamanan. Keamanan. Berubahkah keamanan? Yes, sangat-sangat berubah gitu, apalagi ketika pandemik saat ini gitu. Banyak orang yang lebih baik di rumah saja, melakukan semua kegiatan di rumah, termasuk kita saat ini belajar, kita lakukan di rumah gitu kan ya. Keluar seperlunya saja dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Keamanan dari kita gitu. Berubah, sangat berubah gitu kan. Makanya ketika kita ngomongin pandemi, need-nya ya, yang harus diperhatikan tuh perubahan need-nya pelanggan atau kebutuhannya pelanggan. Itu berubah. Ada peluang? Pasti ada peluang. Saya kasih bintang ya di sini. Oke, nah banyak peluang. Yang akhirnya apa? Melahirkan inovasi dan kreativitas yang terus-menerus mengikuti kebutuhan dari bisnis gitu. Selanjutnya, setelah keamanan, ngomongin tentang sosial. Luar biasa perubahannya gitu. Sosial ini. Kalau dulu persahabatan atau teman sekerja atau kehidupan sosial itu harus wajib bertemu gitu kan. Kalau misalkan ada teman-teman yang di dalam grup mabar mungkin, ya kan, harus ketemu, harus kopdar gitu kan. Nah, sekarang udah nggak lagi gitu. Banyak perubahan. Otomatis apa yang berubah dari tingkat kebutuhan sosial ini, kebutuhan dasar sosial, perilaku, behavior gitu ya. Di sini. Semua ini akan mempengaruhi tentang perilakunya dari pelanggan bisnis kita gitu. Lalu yang selanjutnya setelah sosial adanya penghargaan. Sorry. Ya, penghargaan, gitu ya. Apa nih bentuk kebutuhan penghargaan ini? Contohnya adalah status,
jabatan tertentu, dan lain sebagainya. Efeknya kemana adanya pandemik ini? Orang sekarang tidak hanya berpikir perihal status, perihal jabatan, tapi lebih pada bagaimana diri ini bisa produktif. Itu yang paling penting. Jadi ada pergeseran ketika pandemi, luar biasa, ada pergeseran perilaku, sudut pandang. Ini yang dibilang new normal gitu ya. Bisnis, model bisnis Anda akan tetap begitu saja, tidak, haruslah berubah. Makanya ketika kita ngomong inovasi dan kreativitas, kita ngomongin dulu tentang need gitu ya, kebutuhan. Apa ya teori Maslow yang kita harus pikirkan, apa nih kedinamisan apa nih yang harus difikirkan gitu kan. Selanjutnya setelah penghargaan ada yang paling tinggi, ini adalah aktualisasi diri. Oke. Nah, ini adalah pucuknya ya, pucuknya. Ujungnya dari pucuknya dari piramid ini. Bahasanya itu kok medok banget ya. Gimana lagi orang Jawa, gitu ya. Contohnya apa? Aktualisasi diri, prestasi, pekerjaan yang menantang gitu. Tapi sekarang berubah nggak ketika pandemi? Luar biasa berubah gitu. Yang mungkin dulu-dulu membuat aktualisasi diri dalam bentuk bagaimana bisa membuat event dan lain sebagainya yang eventnya harus ramai, terlihat orang banyak, seperti misalkan konser, bisa mengaktualisasi diri seperti apa. Sekarang lewat webinar bisa. Berubah nggak? Sangat berubah. Kalau Anda tahu kekayaan Zoom itu luar biasa karena pandemi gitu ya. Itu luar biasa. Seperti itu. Yang pertama yang harus Anda pertimbangkan ketika menetapkan inovasi dan menciptakan produk dan layanan yang unggul, yang pertama adalah need. Oke. Sekarang yang kedua. Saya hapus dulu. Ini kita sudah ngomong tentang apa namanya? Oke, kita hapus dulu. Nah, yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah perihal apakah produk atau jasa baru tersebut layak untuk dipasarkan. Oke, kita berbicara perihal produk. Ya, kita bicara tentang produk atau jasa. Yang apa? Ketika ada inovasi dan kreativitas pasti baru, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah produk atau jasa yang baru tersebut layak? Bagaimana cara mengetahui inovasi dan kreativitas atas produk atau jasa yang baru ini layak? Kalian harus lakukan pivoting. Apa maksudnya? Kalian harus lakukan validation board dulu, validation idea, validation product, validation jasa. Kalian lakukan itu. Trial, yes, kalian trial dengan sejumlah segmen dari produk Anda gitu. Yang nantinya kalian mendapatkan impact, feedback-nya. Apakah ini valid ataukah invalid, apakah ini layak atau tidak layak. Kalau tidak layak, lakukan pivot yang kedua. Seperti itu. Ini salah satu contohnya saja ya. Kalau kalian tahu, dulu Instagram itu bukan sosial media yang seperti yang kita tahu saat ini. Yang kita bisa kenal orang dari Iran, dari Belgia, kita bisa berkomunikasi, ya kan. Instagram itu dulu sosial media yang berbasis area atau wilayah gitu. Coba kalian pikirkan WhatsApp. Ya. WhatsApp itu dulu seperti apa?
WhatsApp itu hanya seperti chat saja, tapi ternyata sekarang apa? Ada video conference. Melakukan inovasi? Yes, pasti melakukan inovasi. Apakah mereka melakukan trial beta? Yes, mereka melakukan trial beta gitu. Jadi mereka mempilot proyekan dulu terhadap sejumlah segmen tertentu, baru meluncurkan inovasi tersebut. Luar biasa, effortnya yes, sangat luar biasa. Biaya, yes, juga begitu. Gitu. Maka dari itu perusahaan-perusahaan besar itu selalu ada divisi R&D, Research and Development. Mereka yang mengerjakan ini gitu. Jadi otaknya si perusahaan ini ya beradanya di R&D. Mereka karena harus berpikir perihal inovasi ataupun kreativitas. Gitu. Kalau ngomongin produknya ya atau jasanya. Begitu. Yang ketiga, setelah ngomongin layak apa enggak, yang ketiga, ini tadi yang kedua ya. Oke. Sekarang yang ketiga, kita hapus dulu. Bentar. Kok jadi menghilang nih merah-merahnya saya. Oke, kehapus. Oke, setelah ngomongin produk atau jasa yang layak itu seperti apa dan bagaimana gitu kan. Perihal proses. Ini juga menjadi penting ketika kita ngomong menetapkan inovasi dan menciptakan produk atau layanan yang unggul gitu. Karena apa? Bisa jadi produk atau jasanya sama, tapi prosesnya kita buat inovasi. Akhirnya apa? Membuat biaya yang awalnya besar menjadi efisien, menjadi lebih hemat karena proses tadi. Maka dari itu, apakah proses pembuatan produk ini sudah dikuasai dengan baik? Itu menjadi salah satu pertanyaan ketika kita ngomong inovasi dan kreativitas. Kita ngomongin metode. Lah, itu kita ngomongin proses. Oke? Lah, ketika ngomong proses ini, pertanyaannya apakah sudah dikuasai? Nah, ini berbicara apa? Berbicara perihal metode. Jadi tidak melulu tentang produk atau jasanya saja, tapi prosesnya itu juga perlu kreativitas, perlu inovasi. Malah terkadang, kalau misalkan Anda bisa pahami gitu, kenapa batik cap itu lebih murah dibandingkan batik tulis? Karena apa? Karena ini yang membedakan proses. Inovasi dan kreativitasnya ada di situ. Nilai jualnya ada di sana. Bukan produk atau jasanya gitu. Mungkin produk atau jasanya banyak lah batik gitu ya. Batik murah itu yang kita dapat gelontoran dari Cina itu Masya Allah. Luar biasa. Lah sekarang pertanyaannya, prosesnya itu juga menjadi value add. Value added-nya di sana. Inovasi sama kreativitasnya di proses. Oke, itu yang nomor 3. Oke, apalagi yang perlu kita pertimbangkan gitu ya ketika menetapkan inovasi dan menciptakan produk dan layanan yang unggul. Oke, yang keempat adalah tentang bagaimana produk dan jasa dibandingkan produk pesaing. Produk kita versus produk, jelek banget tulisannya ya. Bentar. Produk kompetitor. Kita nggak bisa kalau misalkan seorang entrepreneur itu memakai kacamata kuda gitu ya, tanpa melihat ke kanan ataupun ke kiri, tidak bisa. Jadi harus melihat lingkungan sekitar termasuk kompetitor Anda. Lah disinilah kita membahas hal yang paling unik. Kalian harus mengetahui siapa kompetitor Anda. Itu produknya seperti apa.
Ada yang bicara tentang ATM, amati tiru modifikasi. Ini ilmu dasar dari entrepreneur yang mungkin bisa kalian pahami tentang bagaimana membuat inovasi atau kreativitas. Tapi, ya kan, kadang-kadang ya, entrepreneur tuh hanya berhenti di sini. Di AT, amati, tiru. Modifikasinya gimana? Nggak ada, gitu loh. Lah, ini yang harus menjadi PR. Tidak bisa menelurkan inovasi kreativitas akhirnya gitu. Ya, boleh menggunakan amati tiru, tapi jangan lupa dengan modifikasi. Oke? Lah, ini yang nomor 4. Sekarang kita ngomong faktor-faktor yang terakhir, yaitu faktor yang ke-5. Bagaimana strategi pemasaran produk atau jasa baru yang akan dipakai? Lah, oke. Oh, tadi udah ngomongin produk, ngomongin proses berhubungan dengan produksi, ngomongin tentang strategi bisnis modelnya, gitu ya. Ada yang kelima, yaitu strategi pemasaran produk atau jasa baru yang akan dipakai. Ngomongin apa? Marketing, balik lagi di sini. Harus diingat. Malah kalau saya biasanya menginkubasi startup baru, gitu ya. Selain inovasi dan kreativitas, saya nggak ngomongin banyak hal. Pertanyaan pertama, gimana marketingmu? Gimana kamu mendeliver produk dan jasamu ke pasar? Itu yang langsung saya tanyakan. Karena ini adalah produk yang baru, jasa yang baru, gitu kan ya. Apakah pasar pasti benar-benar akan menerima gitu? Nah, marketing ini yang harus kalian pikirkan. Tidak hanya melulu tentang STP, ya kan? Tapi strategi pemasaran berhubungan dengan media, berhubungan dengan bagaimana Anda memasuki ceruk pasarnya. Gitu. Oke? Ada kelima dari hal yang saya share. Lebih lanjut, kita akan ngomongin inovasi dan kreativitas di part yang kedua, karena ya berhubungan dengan creative thinking. Nah, ini yang asik kita kalau ngomongin creative thinking. Minimal part pertama ini kita tentang overview apa itu inovasi dan kreativitas yang mungkin sudah kalian dapatkan di Kiuran 1, bisa kalian merefresh kembali ya, refresh kembali begitu ya. Oke. Kalau begitu ketemu kita di part yang kedua ya. Sebentar. Saya stop sharing dulu lah. Oke. Nanti kita ketemu di part kedua. Dipelajarin dulu pelan-pelan, dan ini karena metode baru, mohon maaf sedikit tulisannya sedikit aneh gitu ya, tapi semoga bermanfaat. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Udah kayak YouTuber ini lama-lama dosennya, karena berharap masih bisa optimal untuk kuliah daring, tidak hanya menggunakan PPT ataupun yang lainnya, tapi lebih pada interaksi yang kalian bisa audio visual seperti ini. Oke, gitu aja. Nanti kita ketemu di part 2. Saya akan update termasuk apa yang harus kalian lakukan, task force-nya atau feedback-nya atau latihannya seperti apa nanti di part yang kedua. Begitu, cukup dari saya. Kita ketemu di part 2. Terima kasih. Bye-bye.